Halo semua, Andreas di sini dan saya akan membahas Internet Protocol in RFC 791. Jadi pada kesempatan kali ini saya membahas Internet Protocol karena ingin mengupas lebih lanjut mengenai protokol yang ada di layer TCP/IP Protocol Suite. Alasan saya memilih ini karena IP merupakan core dari TCP/IP Protocol Suite, jadi merupakan kunci dan merupakan protokol utama pada internet layer. Jadi sebelumnya saya dari tadi ada menggunakan kata RFC 791 dan RFC itu stands for Request for Comments. Ini adalah dokumen yang disusun oleh IETF dan IRTF untuk melakukan namanya dokumen teknis untuk standar internet seperti itu ya. Nah, jadi untuk RFC itu ada banyak seri. Jadi di RFC 791 mengatur tentang dokumen mengenai internet protokol yang ditulis oleh John Postel pada tahun 1981. Nah, Internet Protokol sendiri memiliki dua macam versi, yaitu adalah version 4 dan version 6. Di sini version 4 merupakan keluaran pertama dan version 6 merupakan next generation yang sudah dirilis secara luas. Terdapat banyak perbedaan di antara version 4 dan version 6 di semua spesifikasi yang mempengaruhi banyak sekali aspek pada Internet Protokol setiap versinya. Namun pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai Internet Protocol version 4 seperti yang ada di RFC 791 karena apabila membahas ikut version 6 akan menghabiskan banyak waktu dan tidak efektif, sehingga saya memutuskan untuk IPv 4 saja. Jadi untuk key-nya itu ada 5 key untuk dari Internet Protocol. Jadi dia ada address, jadi dia ada alamatnya, kemudian protokol independent, kemudian delivered connectionlessly, jadi tidak menggunakan connection, tidak perlu konfigurasi. Kemudian unreliably, ini merupakan salah satu keburukannya, namun ada juga yang mencari gara-gara ini. Jadi ini karena dia tidak bisa melakukan tracking mengenai data yang dikirim, yang sudah terkirim, kemudian tidak bisa juga melakukan error check ya. Kemudian yang terakhir adalah delivered without any acknowledgement, jadi tanpa ada pengakuan. Kemudian kita lanjut, yaitu jadi ini adalah fungsi dari tepatnya mekanisme dari IP. Jadi sebenarnya fungsi utama dari IP itu adalah Inter-Network Datagram Delivery. Jadi dia deliver datagram yang akan saya jelaskan nanti. Jadi ini adalah mekanismenya. Pertama ada addressing, kemudian encapsulation menggunakan packet, kemudian ada fragmentation and reassembly, kemudian routing dan indirect delivery. Jadi yang pertama kita langsung saja masuk ke IP address. Jadi IP address ini sudah sangat tahu lah ya yang apa. Jadi ada dua macam. Yaitu pertama adalah public address, kemudian ada private address. Sedangkan public address ini adalah external address yang dikelompokkan di suatu WAN addresses. Jadi itu adalah merupakan wide area network, sehingga ini juga digunakan untuk mengakses internet. Jadi ini sudah disetting oleh ISP atau Internet Service Provider. Kemudian yang kedua adalah private address. Private address ini berbeda dengan public, yaitu adalah internal address. Jadi dia dikelompokkan ini bukan dalam WAN melainkan dalam LAN, yaitu adalah local area network. Jadi ini berkomunikasinya hanya di sekitar dalam network itu saja. Jadi untuk format dari IP address IPv4, jadi di sini ada gabungan dari atau seri dari 32 bit. Jadi karena IP bersifat unik, jadi ada sekitar 4 miliar kemungkinan kombinasi untuk memenuhi ini semua. Di sini saya memiliki salah satu contoh untuk IP. Jadi IP di sini juga dibagi menjadi quartet. Jadi ada quartet ini adalah 8 bit ya. Jadi 8 bit. Jadi di sini jadi 32 seperti itu. Jadi maksud saya bukan quartet, maksud saya octet ya. Jadi di sini ada octet pertama, octet kedua, octet ketiga, octet keempat. Octet pertama sampai octet ketiga ini menunjukkan untuk networknya atau jaringannya. Kemudian yang ini adalah untuk dari hostnya atau dari lokalnya di PC-nya itu seperti apa. Jadi ini bersifat unik. Dan ini merupakan format dari IPv4 address. Kemudian ada format seperti ini biasanya itu adalah subnet mask. Kemudian ada yang berakhir dengan 0 itu adalah default gateway. Kita lanjut saja langsung. Jadi IP paket ini ada dibagi jadi dua bagian, ada header dan payload. Header ini adalah informasi dari paketnya dan payloadnya adalah datanya. Sebelum saya memberitahu, paket ini juga merupakan arti lain adalah datagram yang akan dikirim, yang akan dideliver ke protokol dan berbagai macam. Jadi diantar ke protokol maksud saya. Oke.
Langsung saja kita masuk. Jadi di sini ada berbagai macam ini. Jadi ada version, IHL, types of service, total length, memiliki banyak ini dan banyak informasi. Mungkin untuk pembahasannya akan saya lakukan di akhir saja ya, karena akan ada contoh. Kemudian ada fragmentation and reassembly. Jadi fragmentation ini adalah proses untuk memecah ukuran internet datagram. Jadi ini dibutuhkan kalau misalnya datanya itu dari ukuran besar, sedangkan transmisi atau yang bisa melakukan transmisi itu ukurannya kecil, sehingga harus dilakukan namanya itu adalah fragmentasi. Jadi ukurannya ini membatasi ukuran paket ini yang namanya itu MTU atau Maximum Transmission Unit. Kemudian apabila misalnya sudah dipecah, kemudian ingin dilakukan penggabungan lagi di local net yang lain, maka akan dilakukan namanya reassembly. Jadi merakit kembali datagram IP yang difragmentasi menjadi datagram IP yang asli. Jadi seperti itu. Jadi dilakukan oleh host tujuan saja ya. Kemudian yang keempat adalah routing atau indirect delivery. Jadi ini ada pertama adalah address resolution. Jadi address resolution ini adalah untuk menentukan alamat IP tujuan kita. Jadi jika tidak diketahui, maka sumber akan melakukan address resolution untuk menentukan alamat IP tujuan. Jadi ini dapat dilakukan dengan protokol address resolution seperti domain name system ataupun address resolution protocol. Jadi di sini mungkin meskipun tugasnya IP, ini juga tetap tetap ada peran IP, meskipun yang untuk melakukan protokol itu bukan IP itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah routing table lookup. Jadi jika sudah diketahui di sini, maka akan dilakukan routing table untuk menentukan router yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah packet forwarding. Jika sudah ditemukan IP, sudah ditemukan router, maka akan dilakukan router akan menerima datagram IP dan akan meneruskannya ke router berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir langsung di-repeat saja ke 2 dan 3 berulang sampai ke router terdekat ke tujuan. Jadi kalau misalnya router sudah terdekat ke tujuan, maka akan dilakukan meneruskan datagram IP ke host tujuan, seperti itu. Oke, tadi karena saya mungkin menjelaskan juga nggak terlalu banyak, mungkin saya di sini akan jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini adalah salah satu contoh dari IP packet atau datagram yang saya lansir dari RFC 791. Version di sini harus version 4 karena ini merupakan dari version 4. Dan kalau misalnya version 6 itu bentuknya sudah berbeda. Kemudian ada IHL. IHL ini adalah header length. Jadi bisa lihat dari kolomnya. Apa saja barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada type of service. Di sini nggak terlalu dimasukkan. Sebenarnya ada 8 bit yang menunjukkan independence, throughput, delay, throughput, reliability. Lalu di sini ada total length. Ini adalah total dari semua panjangnya. Ini di sini 21. Ini menunjukkan untuk bitnya. Bit by byte. Jadi karena minimal header ini berjumlah 20 byte, di sini ada 1 byte data seperti itu. Lalu ada identification, lalu ada flag. Flag ini untuk menunjukkan bahwa dia ini belum untuk dilakukan namanya fragmentasi. Lalu di sini ada offsetnya masih 0, jadi belum difragment sama sekali. Lalu ada time. Untuk time ini time to live itu adalah berapa lama dia bisa berada di suatu sistem internet. Jadi ini kalau misal dia berjumlah 0, maka akan langsung dihancurkan, dan defaultnya itu 255, dan ini dihitung dengan second ya. Ada protokol. Di sini protokolnya 1. Jadi protokol 1 itu saya kurang tahu. Lalu kedua ada header checksum. Header checksum di sini nggak terlalu dimasukkan, dan source address dan destination address juga nggak dimasukkan. Di sini adalah alamat IP dan dari sumber ke tujuannya. Nah, mungkin ini lebih lengkap ya. Jadi di sini ada EHL 8 ini 8. Lalu di sini ada juga nama 8 ini karena ada yang namanya option-option yang tadi. Ini kode-kodenya ada beragam. Ada banyak beragam jenis option. Kemudian di sini juga sama. Kita lihat di sini jarak sangat berbeda ya ininya, jumlah datanya. Jadi sehingga total length di sini juga berbeda. Nah, di sini protokol 6 ini menunjukkan untuk mengirim ke protokol TCP. Nah, di sini fragmentation seperti saya bilang tadi. Dia memecah seperti ini, jadi offsetnya dia nanti dibagi dengan 8, ini dibagi dengan 8, lalu dipecah lagi sampai dia ini sudah bisa masuk. Mungkin dari saya itu saja, karena saya juga tidak bisa berlama-lama. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.